Ya, baik, terima kasih. Saya boleh mulakan. Saya boleh memulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'ulah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlu baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi ya Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Terima kasih ya atas kehadirannya pada mata kuliah ya filsafat umum, ilmu dan juga filsafat hukum Islam. Kita lanjutkan ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 3 elemen utama di dalam ilmu filsafat, yaitu dari sisi ontologi, kemudian epistemologi dan juga aksiologi. Ya, khususnya nanti terkait dengan apa? Filsafat ilmu atau scientific philosophy, ya. Baik, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama benda kullaha seluruhnya. Summa aradahum 'alal malaikah, kemudian mengemukakannya, menyampaikannya kepada para malaikat, lalu berfirman, ambiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Ya, malaikat itu apa? Kemudian berfirman, sebutkanlah kepadamu nama-nama benda itu jika kalian memang orang-orang yang benar. Maka malaikat itu menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi ayat ini berbicara tentang bagaimana muallimul awal, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada Adam alaihi salam tentang ilmu pengetahuan. Nah, dari sini nanti kita akan belajar tentang salah satu dari cabang atau dimensi ya dari filsafat, yaitu epistemologi. Ya, jadi Al-Baqarah ayat 31 dan 32 ini terkandung epistemologi Islam. Baik,
Kemudian mengingatkan kita untuk lebih bersemangat lagi dalam kuliah, ya, dalam firman atau sabda dari Nabi SAW, riwayatnya Ibnu Majah, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Wa fi riwayatin muslimatin. Ya, jadi menuntut ilmu, talab ya, mencari menambah ilmu itu adalah faridoh ya, kewajiban bagi setiap muslim dan juga muslimah. Kenapa? Di riwayat yang lainnya, riwayat Muslim, man salakat tariqan, ya, siapa saja yang menelusuri, menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mencari ilmu padanya, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, ini terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk belajar, menuntut ilmu. Kemudian orang yang menuntut ilmu itu akan apa? Dimudahkan jalannya ke surga, serta ilmu yang bermanfaat itu menjadi amal jariah kita. Idamatal insanu in anhu amaluhu. Jika seorang manusia insan, dalam riwayat yang lainnya itu adalah Bani Adam, ya, maka in anhu amaluhu, dia akan terputus amalnya kecuali dari tiga hal. Yang pertama adalah apa? Yaitu sodakotun jariyah, sodako yang pahalanya mengalir, dalam hal ini adalah wakaf, ya. Kemudian ilmin yuntafa'ubi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, kemudian diamalkan oleh orang tersebut, au waladin salih yada'ula, dan juga anak soleh yang berdoa untuknya, ya. Hadis riwayat Muslim. Artinya, ya, nanti salah satu dari epistemologi itu cara untuk mendapatkan ilmu, ternyata di sini juga disebutkan, ya, bagaimana teknis dalam menuntut ilmu, ya, dan juga keutamaan dari ilmu itu sendiri, ya. Baik, selanjutnya for introduction, let's talk about ontology, epistemology, and axiology. Ya, kita akan belajar tiga istilah, ya, atau tiga elemen, tiga unsur, tiga dimensi dalam filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ya. Jadi kalau bicara tentang ontologi, nanti bicara tentang hakikat dari sesuatu. Kalau kita bicara filsafat ilmu, berarti hakikat dari ilmu dan juga struktur keilmuan. Ya, kemarin kita belajar, jadi ada minimal dua lah, ya. Jadi pertama adalah filsafat umum. Ya, filsafat umum itu berarti ilmu filsafat yang mempelajari tentang, ya, fenomena atau tentang segala sesuatu yang ada di alam dunia ini, ya, yang ada di alam semesta, ya. Sementara nanti lebih spesifik filsafat ilmu, yaitu ilmu atau filsafat tentang ilmu pengetahuan terkait dengan hakikat ilmu itu sendiri, kemudian struktur ilmu pengetahuan, ya. Yang kedua adalah epistemologi, yaitu objek dari ilmu, cara memperoleh ilmu, dan juga standar kebenaran dari sebuah ilmu pengetahuan, ya. Sampai nanti ke yang ketiga, yaitu aksiologi dalam filsafat ilmu, yaitu kegunaan dari ilmu, ya, ilmu sebagai cara menyelesaikan masalah, ya. Nah, kita akan belajar tiga istilah ini pelan-pelan saja, ya. Nah, ini sambil hujan-hujan lumayan ini, ya. Baik, kita lanjutkan. Ketika bicara tentang pengetahuan manusia, ya, kita akan menemukan, ya, beberapa istilah atau beberapa disiplin. Ada tiga nih, ya. Yang pertama adalah science atau ilmu, yang kedua adalah filsafat, dan yang ketiga itu adalah agama. Nah, nanti di sini ada kata-kata mistik. Mistik itu sebenarnya sesuatu yang goib, ya, makanya dalam kurung itu adalah agama. Nah, masing-masingnya dalam epistemologi itu dia akan berbeda-beda. Yang pertama, yang namanya science, science itu adalah, ya, ilmu pengetahuan, itu adalah ilmu yang objeknya itu empiris. Maksudnya empiris itu adalah dapat dicerna oleh panca indera, dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, ya, kemudian bisa diraba oleh kulit, gitu ya, kemudian bisa
mungkin kalau ada bebauannya, kayak apa, wangi-wangiannya gitu ya. Nah, itu adalah science. Jadi segala sesuatu ya yang ada di dunia ini yang bisa dicerna oleh panca indera itu adalah science atau ilmu pengetahuan. Nah, kemudian paradigma, paradigma kemarin itu adalah world view atau cara pandang. Jadi paradigmanya ini adalah paradigma science, ilmu pengetahuan. Metodenya nanti menggunakan metode ilmiah. Ya, apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah itu adalah cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan ukuran yang sudah pasti. Nah, kenapa pasti? Karena ini bicaranya tentang sains dan ilmiah. Kriterianya bagaimana? Logis dan empiris. Ya, jadi dia logis, masuk akal, dan juga empiris. Empiris itu dapat dicerna oleh panca indera atau yang betul-betul nyata ada di dunia ini. Nah, ya, itu empiris. Ya. Kemudian yang kedua yaitu apa yang disebut dengan mata kuliah kita ini ilmu filsafat ya. Dia objeknya adalah sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Ya, jadi segala sesuatu yang bisa dicerna itu sains, ilmu pengetahuan, yang tidak bisa dicerna itu adalah filsafat atau ranahnya, objeknya dari ilmu filsafat. Ya, sifatnya dia itu abstrak tapi logis. Ya, dia abstrak, mungkin tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, tidak bisa juga dibaui gitu ya. Tapi dia logis juga. Kenapa? Karena ya dia ada gitu ya. Dia ada berdasarkan nanti logika. Nah, paradigmanya adalah paradigma logis, rasional. Ya, artinya dia lebih kepada sesuatu yang sifatnya mungkin ya tata apa dapat diterima oleh logika manusia. Metodenya adalah method of reason, artinya itu apa terkait dengan argumentasi, ya argumentasi ataupun alasan ataupun juga dalil boleh juga. Nah kriterianya dia itu logis, tidak mesti empiris. Ya jadi kalau tadi empiris kan sesuatu yang memang ya bisa dilihat, bisa didengar gitu ya, nggak bisa dirasa. Nah, itu adalah logis empiris. Kalau yang filsafat itu dia tidak, dia logis saja. Ya, logis saja. Nah, kemudian yang ketiga ini sebenarnya pembagian ilmu ya. Jadi ada ilmu sains, ada ilmu filsafat, ada ilmu agama. Nah, ilmu agama kan dia hampir sama sebenarnya ya. Jadi dia sifatnya itu abstrak, tapi juga supra. Supra itu di atas sains. Jadi dia itu tidak bisa diraba, tidak bisa dicerna oleh panca indera lah gitu ya. Tapi terkadang pada bagian tertentu dia itu logis. Ya logis artinya ya masuk akal gitu ya, masuk akal. Ya, misalnya nanti tentang penciptaan manusia misalnya, tentang misalnya adanya makhluk selain manusia misalnya. Itu kan dia apa ya? Ya supra science ya, sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh sains tapi itu sebenarnya itu adalah itu sebenarnya ada gitu ya. Nah, paradigmanya adalah paradigma gaib. Ya, jadi kalau ada kata-kata mistik itu sebenarnya artinya itu adalah sesuatu yang tersembunyi atau sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Ya, misalnya terkait dengan apa? Amantu billah atau antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, artinya ya dia memang yakin dengan keimanan. Nah, nanti sumbernya, metodenya adalah dengan latihan dan juga iman atau kepercayaan. Ya, jadi cara untuk mengetahuinya atau untuk sampai kepada agama itu ya dengan iman, dengan kepercayaan. Selain juga adanya latihan atau pembiasaan. Ya, jadi kriterianya itu dia rasa, ya, artinya itu ya sesuatu yang memang ada di dalam diri manusia. Kemudian juga iman juga itu kadang-kadang empiris, gitu ya. Kadang-kadang itu empiris, kadang-kadang itu memang bisa dibuktikan. Misalnya
Nah, kalau kita bicara tentang siksa kubur misalnya gitu ya, itu kan sesuatu yang gaib ya, kita tidak bisa mengetahui. Tapi kadang-kadang ya ketika misalnya jenazah itu dikubur kemudian tiba-tiba ada satu dan lain hal kemudian dibuka bongkar kembali ternyata misalnya ada berdarah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah satu case tertentu. Ya demikian juga nanti banyak bagian dari agama yang dia itu kadang memang empiris terbukti. Nah, seperti itu ya. Jadi ilmu pengetahuan di dunia ini yang ada pada manusia itu ada tiga, ilmu sains, ilmu filsafat, dan ilmu agama. Nah, dari ketiga ini, ingat, kalau ilmu sains itu adalah kebenaran ilmiah. Sementara kalau filsafat itu kebenaran yang sifatnya itu logis, ya. Nah, kemudian kalau agama dia sifatnya itu adalah ilahiyah atau robani atau berdasarkan kepada wahyu. Nah, seperti itu ya. Ini adalah dari ilmu pengetahuan. Baik, berikutnya. Jadi berdasarkan istilahnya itu pembagiannya, ya kita bicara tentang sains berarti ini ya. Kita bicara tentang sains atau ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa pelajari ada tiga dimensi ya, tiga unsur ya dalam mana dalam pengetahuan sains. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Nah, kita mulai dari ontologi ilmu. Ya, masih ingat ya kalau kita bicara tentang dalam ilmu filsafat itu ontologi itu adalah hakikat keberadaan ya. Jadi hakikat dari sesuatu ya misalnya diri kita ini hakikatnya itu apa gitu ya. Apakah dia adalah istilahnya itu ya makhluk gitu ya di luar kholik atau mungkin ruhnya adalah pancaran dari kholik atau sang pencipta itu sendiri. Ya, jadi ontologi itu lebih kepada keberadaan atau hakikat, ya hakikat dari sesuatu. Misalnya, ini kan sebenarnya kita itu di dunia maya ya, kita di dunia ini di Zoom ya, di Zoom online. Tapi ini faktanya adalah memang kita sedang berbicara ya. Walaupun ketika ditanya ini di mana ya gambar saya ada di Cijeruk, kemudian tapi bisa ada yang di Cibinong, bisa ada yang di tempat-tempat yang lainnya. Ya, keberadaannya dan ini fakta ada gitu. Jadi bukan bayangan, bukan juga penampakan, bukan ya. Nah, itu ontologi, hakikat atau keberadaan. Nah, kalau kita bicara tentang ontologi ilmu berarti bicara tentang hakikat dari ilmu pengetahuan. Ya, jadi pengetahuan yang sifatnya itu adalah logis dan juga empiris serta nanti struktur dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi saya membaca sains itu dengan ilmu pengetahuan. Ya, ya bolehlah kita sains juga sudah menjadi bahasa Indonesia juga. Ya, jadi kita bicaranya itu tentang eksistensi keberadaan dari ilmu pengetahuan kemudian juga struktur dari ilmu pengetahuan terkait dengan cabang-cabang dari ilmu pengetahuan. Ya, sekarang ini misalnya kita berada di prodi hukum keluarga Islam, ya. Kalau di rumpun ilmu Islam kita berada di syariah, ya, atau di ahwal syakhsiyah atau di ahwal syakhsiyah, ya hukum keluarga Islam, gitu ya. Tapi kalau dalam struktur ilmu umum kita berada di rumpun ilmu hukum atau ilmu hukum ya dan juga humaniora, ilmu tentang kemanusiaan. Tapi kita spesifiknya ada di ilmu hukum. Makanya nanti kalau lulus juga pakainya adalah sarjana hukum. Nah, berarti beda nih dengan teman-teman yang ada di PAI, yang ada di ekonomi syariah. Kita ilmunya itu sudah sangat baku dan sudah sangat jelas yaitu ilmu hukum ya ilmu hukum tapi kemudian kita ada Islamnya yaitu ilmu hukum Islam. Nah hukum Islam itu apa ya hukum Islam itu ya kalau kita lihat itu adalah ya seperangkat aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya seperti itu. Tapi kalau lebih mendalam ya dalam hukum Islam itu minimal ada tiga unsur. Yang pertama adalah unsur syariah,
artinya hukum Allah yang sudah qat'i di dalam Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua adalah fikih, artinya pemahaman para mujtahid tentang nas, tentang syariat itu. Dan yang ketiga adalah konun, ya. Konun itu adalah hukum Islam yang kemudian menjadi bagian dari hukum positif yang ada di suatu negara. Itu namanya konun. Nah, ke depan harus terbiasa nih ya mahasiswa di Prodi HKI ini untuk mengetahui apa itu syariah, apa itu fikih, dan apa itu konun. Gitu ya. Nah, berarti lagi-lagi ontologi itu adalah keberadaan hakikat dari ilmu pengetahuan yang tentu saja ini ilmu pengetahuannya itu apakah bisa dianggap sebagai ilmu ya. Nanti kalau dalam khasanah pesantren itu nanti ada yang disebut dengan apa? Mabadi asyara ya. Ada 10 syarat ya suatu disiplin pengetahuan itu menjadi ilmu. Ya misalnya objeknya. Ini mempelajari apa nih? Ya kalau misalnya ada astronomi berarti mempelajari apa nih? Oh, mempelajari tentang benda-benda langit. Biologi misalnya, oh mempelajari tentang bio, ya tentang kehidupan yang ada di semesta. Kemudian mungkin antropologi, oh mempelajari tentang manusia. Sosiologi, oh belajar tentang interaksi antar manusia dan seterusnya. Jadi sebuah ilmu itu nggak asal menjadi ilmu pengetahuan, dia ada objek dan juga karakternya serta hubungan dengan ilmu yang lainnya. Ya, kalau kita berarti di sini adalah hukum keluarga Islam, berarti merujuk ke ilmu Islam tadi adalah ilmu syariah, ya kemudian merujuk ke rumpun ilmu umum itu adalah masuk ke dalam ilmu hukum. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah ontologinya. Berikutnya yaitu tadi sifat dari ontologi itu adalah logis, ya. Logis itu artinya adanya pengaruh atau hubungan sebab akibat atau kausalitas, ya. Kausalitas kenapa sih? Misalnya itu ada hukum Islam gitu ya. Ya karena manusia itu harus istilahnya itu diatur. Kita bayangkan kalau manusia itu tidak diatur gitu ya, maka akan kacau dunia ini gitu ya. Nah, nanti akan ada sebab akibat karena melanggar ya harus dihukum. Ketika dia itu apa istilahnya itu menzalimi orang lain, ya harus diberikan pelajaran, punishment gitu ya. Nah, itu adalah sebab akibat. Adanya A atau adanya Y itu adalah karena sebabnya X dan seterusnya ya. Kemudian ini sifat ya, sifat dari ontologi dari ilmu pengetahuan logis ya. Logis itu ya masuk akal. Misalnya akal itu nanti logika itu luas ya. Nanti sebenarnya nggak tahu nih apakah ada ilmu khusus atau ada mata kuliah logika atau tidak. Kalau ada nanti bisa dipelajari sebenarnya itu. Ya. Jadi dalam logika itu ada hubungan sebab akibat. Ya, kenapa kita ada di sini? Ya karena kita itu belajar kuliah gitu kan ya. Nah, kenapa kita itu ada di dunia? Oh, itu jawabannya nanti agama. Kenapa kita itu ada? Ya, itu kaitan dengan apa? Sebab akibat. Yang kedua adalah empiris ya, bahwa pembuktian hipotesis melalui penelitian ilmiah. Artinya apa? Bahwa ontologi itu hakikat atau keberadaan itu dia bisa juga empiris ya. Empiris itu pokoknya segala sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera. Tahu ya, panca indera bisa dicerna, bisa dilihat, mungkin bisa didengar, bisa dibaui, bisa diraba, dirasa dan seterusnya. Ya, kemudian ini kan tadi dari ilmu pengetahuan ya. Jadi namanya ilmu itu kemarin kita sudah belajar ya tentang apa beda antara ilmu dengan pengetahuan. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah teruji secara terus-menerus. Itu level paling tinggi dari ilmu ya. Sementara teori adalah kumpulan dari hipotesis yang terbukti kebenarannya. Nah, sebelumnya lagi adalah hipotesis ya. Hipotesis itu adalah sebuah fakta, sebuah data yang belum tentu keberadaannya harus dibuktikan secara ilmiah. Ya, misalnya nih ya, misalnya itu dalam Islam boleh nggak nih ya, kalau hukum Islam berarti ya,
Misalnya harta waris nih untuk misalnya anak angkat gitu ya. Harta waris untuk anak angkat. Terus bagaimana kalau misalnya seorang ya atau dua orang anak anak dan bapak kemudian meninggal bersama-sama. Nah, warisnya ini untuk siapa nih? Siapa yang mewarisi dan yang diwarisi? Nah, ya. Jadi dari hipotesis ya kemudian menjadi sebuah teori, teori dibuktikan lagi menjadi sebuah ilmu. Ya, bahasa Indonesianya adalah ilmu pengetahuan. Baik, kita lanjutkan. Jadi rumus dari metode ilmiah tadi yang disebut dengan apa? Metode ilmiah itu adalah logiko hipotetiko verifikatif. Ya, artinya bahwa yang namanya ilmu itu logis, memiliki hipotesis dan juga terverifikasi. Ya, artinya apa? Logis itu berarti bicara tentang logika dan juga akal manusia. Ya, bahwa misalnya apa matahari itu ya secara logis itu kelihatan memang terbit dari arah timur gitu ya. Tapi kemudian apakah betul-betul dari arah timur dengan adanya ilmu pengetahuan ya nanti dilihat kembali gitu ya. Hipotetiko artinya dia itu ada hipotesis jawaban sementara yang harus bisa dibuktikan. Ya dan verifikatif artinya ya memverifikasi membuktikan oh bahwa ternyata hukum Islam itu bukan hukum yang keras gitu ya, bukan, tetapi hukum Islam itu adalah hukum yang memang ingin menegakkan keadilan ya sehingga ketika seseorang itu berlaku jahat dan kejahatannya itu memang merugikan orang lain ya istilahnya itu harus diberikan punishment hukuman yang setimpal. Nah, kemudian cara kerja sains sendiri itu adalah kerja mencari hubungan sebab akibat. Ya, jadi ada teori kausalitas ya di mana ada sebab ada akibat sesuatu itu terjadi karena ada sebabnya yang menjadikan akibat dari sebab tersebut. Nah, di sini ada Ford and Kerlinger ya yang menyebutkan tentang juga teori tentang ilmu pengetahuan. Dia menyebutnya dengan post hoc ergo propter ya. Sesudah ini tentu disebabkan oleh ini. Ya, jadi ya kita ada di dunia ini karena ada orang tua kita. Orang tua kita karena ada orang tuanya lagi, ada orang tuanya lagi, ada orang tuanya lagi. Jadi itu yang berlaku. Kemudian kenapa sekarang itu kita kuliah ya karena kita ingin belajar gitu ya. Kenapa kita belajar ya mungkin karena ada sebabnya karena ada harapan-harapan dan lain sebagainya. Jadi terkait erat dengan sebab akibat. Nah, sifat sains atau ilmu pengetahuan itu sendiri itu tidak memberikan nilai baik dan buruk, hal atau haram, sopan atau tidak, indah atau tidak. Nah, ini ya jadi kalau sains yang sifatnya itu murni sains itu memang sering sekali terpisahkan dengan apa? Dengan agama gitu ya. Sehingga ini nanti yang disebut dengan apa? Dengan sekulerisme, yaitu memisahkan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Ya, padahal ya yang namanya ilmu pengetahuan itu ataupun juga agama dan ilmu pengetahuan itu jelas sama-sama saling berkaitan. Ya, jadi ilmu pengetahuan tidak bisa lepas dari agama. Agama sendiri juga ada unsur-unsur dalamnya itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, tadi kan kita bicara tentang hakikat, struktur, dan juga dari ilmu pengetahuan. Ya, baik. Nah, ini lebih kurang teori yang berbicara tentang struktur sains. Tadi kan ontologi. Ontologi itu kan tentang struktur. Jadi kalau kita belajar nih ilmu itu yang mana ya gitu ya. Nah, makanya di sini minimal itu ada pembagian itu ada tiga nih. Ada ilmu alam, ada ilmu sosial, dan juga humaniora. Ya, ilmu alam biasa terkait itu dengan apa? Astronomi, ilmu hayat, kemudian biofisika, kemudian botani, dan juga zoologi. Ya, fisika terkait dengan mekanika, terkait dengan bunyi, cahaya, optik, fisika, nuklir dan yang lainnya. Ya sementara nanti kimia, nanti ada organik dan juga teknik itu ada ilmu bumi, nanti ada paleontologi, ekologi, geofisika,
geokimia, mineralogi, geografi. Jadi filsafat itu tidak melulu bicara tentang Tuhan, tentang semesta, tapi juga bicara tentang ilmu pengetahuan, yaitu filsafat ilmu. Ya, ilmu sosial itu ada sosiologi, ada komunikasi, ada politik, pendidikan, gitu ya. Antropologi itu ada budaya, antropologi ekonomi, antropologi politik, termasuk nanti ada namanya antropologi hukum. Ya, antropologi hukum nih. Saya kemarin kebetulan pakainya juga pakai antropologi hukum di disertasi saya gitu. Jadi menarik. Kemudian ada ilmu psikologi, ada psikologi, ekonomi, politik, sosial banyak lah ya. Artinya bagian dari ilmu sosial. Kemudian nanti ada humaniora ya. Humaniora itu biasanya terkait dengan seni, abstrak grafika, pahat dan tari misalnya. Ada hukum, ya hukum pidana, hukum tata usaha, hukum adat, termasuk hukum Islam. Jadi kita di hukum Islam itu masuk ke dalam disiplin atau rumpun ilmu humaniora. Ya, namanya ilmu humaniora ya. Nah, termasuk juga ini pembagian yang dibuat oleh Western ya, oleh Barat ya, sehingga kemudian memasukkan filsafat, bahasa, sastra, dan juga agama ke dalam ilmu humaniora. Ya, padahal mestinya nanti kalau dalam perspektif Islam, mestinya dia tersendiri ilmu agama. Bahkan dari ilmu agama itu nanti menurunkan atau melahirkan banyak sekali disiplin-disiplin ilmu. Ya, jadi ini kritiknya. Jadi ilmu agama itu sebenarnya dia bukan hanya bicara tentang humaniora, tapi dia menjadi sumber dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Nah, jadi kita tahu nih antara timur dengan barat, antara Islam dengan non-Islam itu salah satunya di bidang struktur sains atau struktur dari ilmu pengetahuan. Baik, next ya. Nah, kemudian epistemologi. Tadi ontologi, keberadaan, hakikat, dan juga struktur ilmu. Sementara epistemologi kita sudah pernah bahas terus kita sekilas ya. Jadi epistemologi itu adalah ya ilmu yang mengkaji tentang teori ilmu pengetahuan. Atau lebih mudahnya ilmu tentang ilmu pengetahuan. Ilmu tentang ilmu jadinya gitu ya. Jadi teori-teori terkait dengan ilmu pengetahuan. Mulai dari objek pengetahuan atau science. Jadi epistemologi itu yang dikaji adalah apa yang dipelajari atau apa yang menjadi objek ilmu. Ya, makanya ilmu itu kan sangat berkembang sekali gitu ya, ilmu itu sendiri. Nah, kemudian yang pertama adalah objek ilmu pengetahuan, yang kedua adalah cara ya cara memperoleh ilmu kepengetahuan, dan yang ketiga adalah ukuran kebenaran dari ilmu pengetahuan. Jadi ukuran kebenaran, oh agak salah ketik dikit ya, ilmu ukuran kebenaran. Jadi misalnya kan kemarin kita cerita tuh ya, laut itu samudra warnanya apa? Oh biru katanya ya. Kenapa samudra itu warnanya biru? Oh karena warna langit itu biru ya. Tapi ternyata dua-duanya itu bukan kebenaran yang sebenarnya, ya bahkan itu bukan kebenaran, itu adalah fata morgana gitu ya. Jadi kenapa? Karena ketika kita ke tengah samudra, ke tengah laut, nggak ada warna birunya. Ya kemudian ketika kita ke langit, ya ternyata warna biru itu tidak ada. Oh ternyata biru itu adalah batas dari penglihatan manusia, dari mata manusia, sehingga kemudian nampak biru. Demikian juga warna-warna misalnya yang ada di sini, ada hijau, ada kuning gitu ya. Ini sejatinya adalah memang batasan dari panca indera kita, terutama mata. Kenapa? Karena kalau ini warna hijau misalnya, kita letakkan di bawah mikroskop, maka otomatis warna hijaunya itu hilang. Kemana? Ya dia tidak ada seiring dengan apa pembesaran sekian persen. Sehingga kemudian warna hijau ini adalah warna yang memang dipantulkan oleh mata kita dan diterima oleh otak kita dan oleh masyarakat itu ya ini hijau seperti ini. Nah, itu ya. Jadi ini terkait dengan apa? Objek. Jadi kalau objek ilmu pengetahuan tadi sudah disebutkan, jadi objek ilmu pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini yang bisa dicerna oleh panca indera. Ya. Nah, ini kita akan ketemu dengan juga paradigma science dengan non science atau science dengan agama. Oke. Nah, kemudian elemen yang kedua
ya, yaitu cara memperoleh ilmu pengetahuan. Ini nanti masuk ke dalam disiplin ilmu turunan dari epistemologi, yaitu metodologi, ya, atau metode ilmu. Bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan? Ya biasanya kalau mahasiswa ya orang awam gitu ya pasti ditanya bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan? Jawabannya ya dengan belajar, dengan kuliah, dengan thalabul ilmi. Ya, betul seperti itu sebenarnya. Tapi yang dimaksud di sini cara memperoleh ilmu pengetahuan itu adalah cara memperoleh kebenaran dari ilmu pengetahuan. Ya, sehingga nanti caranya bisa dengan eksperimen, ya bisa dengan mungkin apa caranya itu dengan interview, dengan observasi, ya termasuk juga dengan wahyu, ya karena nanti kaitannya dengan apa ilmu agama. Jadi wahyu itu adalah salah satu juga cara memperoleh ilmu pengetahuan. Kalau wahyu sekarang sudah terputus ya berarti mungkin ada semacam ilham gitu ya, ada semacam ilham atau firasat seperti itu ya, cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan ya. Kemudian tadi yang disinggung juga elemen yang ketiga dalam epistemologi itu adalah ukuran kebenaran tadi. Jadi yang benar itu yang seperti apa? Jadi kita luas ya seluruh yang ada di dunia ini. Benar nggak sih alien itu ada, UFO itu ada? Benar nggak sih jin korin itu ada? Ya, kalau jin korin itu yang goib sih biasanya bukan sains ya. Yang sains itu tadi yang bisa dicerna. Benar tidak? Misalnya ada kehidupan di luar angkasa, itu kan masih bisa dicerna tuh, ya masih bisa diteliti. Benar nggak? Misalnya di dalam mana tuh? Ya di dalam tanah gitu, misalnya ada kehidupan di bawah bumi, bumi berongga misalnya gitu ya. Atau mungkin benar nggak sih kemarin tuh kita bicara tentang bumi itu bulat atau lonjong atau elips atau flat earth misalnya gitu ya. Nah itu science bukan filsafat bukan juga agama. Ya, agama itu mungkin ada indikasi-indikasi yang menuju ke sana mungkin ya bisa jadi itu diinterpretasi ya. Jadi ukuran kebenaran itu seperti apa ya? Misalnya kenapa ya sekarang itu dengan perkembangan ilmu pengetahuan kita misalnya makan es krim ya atau mungkin kita makan atau minum gitu ya minuman atau makan snack lah misalnya gitu. Kok bisa ya rasa jagung bakar ya rasa misalnya itu apa tuh ayam bakar gitu ya dan mungkin mie instan rasanya itu ada mie Aceh gitu ya ada mungkin apa rendang jadi lapar gitu ya itu rasanya itu dari mana diperoleh padahal nggak ada bendanya ya itu nanti kaitannya dengan apa ukuran kebenaran. Oke, dalam Islam nanti ukuran kebenaran itu ada yang memang qat'i, syar'i, ya, ada juga yang dhonni. Ya, yang dhonni itu kaitan dengan fikih, ya, masalah-masalah yang tidak secara qat'i ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis. 6. Nah, ini adalah epistemologi, ya. Nah, objek dari pengetahuan tadi apa? Nah, ini tadi, ya. Jadi objek dari ilmu pengetahuan itu adalah semua objek empiris. Jadi segala sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera. Ya, misalnya Jujun Suda Sumantri dalam buku Filsafat Umum itu menyebutkan objek kajian sains itu adalah objek yang berada dalam ruang lingkup pengalaman indera manusia. Ya, pokoknya yang bisa dicerna oleh panca indera sampai yang sekecil-kecilnya. Misalnya ketika kita melihat darah gitu ya, darah itu kan kemudian ketika kita tergores luka itu kemudian keluar ya cairan warna merah itu adalah darah gitu ya. Nah, tapi kemudian darah itu ketika kita letakkan di bawah mikroskop ternyata ya mungkin mengandung zat-zat tertentu gitu ya. Sehingga kemudian keterbatasan mata kita yang tanpa alat itu melihatnya ya hanya cairan saja gitu ya. Padahal ketika kita lihat lebih dalam ternyata di situ banyak apa ya unsur-unsur dari darah itu sendiri. Nah, ya termasuk juga yang lainnya. Atau mungkin juga semua benda, kalau di filsafat itu semua benda ya, baik itu benda padat, benda cair gitu ya, benda gas itu dia memiliki elemen yang disebut dengan proton dengan neutron ya. Nah, seperti apa sih bisa membuktikan itu? Nanti masuk ke dalam teori tentang energi gitu ya, teori tentang energi. Jadi segala sesuatu kan di dunia ini ya dia ada materinya.
Nah, materinya itu seperti apa? Ah, ya, itu adalah bagian dari objek science ya. Kemudian objek kajian sains itu objek empiris yang harus dibuktikan dengan empiris. Nah, ini tadi yang sifatnya itu kebenaran ilmu pengetahuan itu pokoknya dia harus empiris. Harus sesuatu yang nyata, yang kelihatan, yang didengar, yang bisa dicerna oleh panca indera. Ya. Nah, objek kajian sains itu bebas menurut filsafat dan belum tentu menurut agama. Jadi nanti kalau sains itu kan kadang apa ya, jadi terkadang ya, apalagi nanti kalau dikembangkan oleh orang-orang non Muslim biasanya itu tidak terikat dengan nilai. Ya, padahal mestinya dia itu harus kaitannya dengan agama. Nah, objek yang dapat diteliti ya bisa alam, bisa tumbuhan, bisa hewan, manusia dan juga alam semesta, ya kan? Nah, struktur sains sendiri itu teori yang telah berkelompok dan dibuktikan secara ilmiah. Misalnya ya matahari ternyata berdasarkan ilmu pengetahuan itu adalah ya satu benda angkasa yang memiliki semburan api misalnya gitu ya. Nah, itu kan memang ilmiah terbukti gitu ya. Kemudian bulan ternyata bulan itu tidak memancarkan cahayanya sendiri tetapi merupakan pantulan dari matahari. Nah, itu science ya. Jadi dia bisa dibuktikan secara terus menerus. Baik. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan. Jadi bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan ya? Kalau dari aliran humanisme ya ilmu pengetahuan itu ya dari manusia itu sendiri ya, manusia sebagai mikrokosmos ya, kemudian mengatur dirinya dan juga alam. Ini bedanya ya karena kita tadi bicara tentang agama ya. Jadi humanisme itu ya manusia itu sebagai pusat ya, pusat dari semesta. Ya, kenapa? Karena manusia itu punya akal, punya panca indera, makhluk yang istilahnya itu paling sempurna. Nah, sementara kalau rasionalisme ini lebih kepada alat pencari dan juga alat pengukur. Artinya diukur ini rasional atau tidak. Gitu. Misalnya air itu mendidih ya di ukuran berapa derajat Celcius. Ya, oh Bogor itu dingin. Yang namanya dingin itu ya bukan hanya dingin, tapi dia itu misalnya 21 derajat Celcius. Jadi ada ukurannya itu adalah kebenaran dari ilmu pengetahuan. Nah, sementara empirisme nanti terkait dengan sebuah kebenaran itu yang memang yang kelihatan, yang empiris, yang nyata, gitu ya. Nah, di sini misalnya kalau empirisme itu sudah kelihatan, oh di sini ada yang apa buka kamera, ada Nuri Sintia sama Kang Surya Dinata. Wah ini kalau empirisnya sih serius gitu ya, belajar gitu ya. Yang lainnya wallahu alam bisawab. Mungkin sambil dengerin juga mungkin nanti off kamera nanti ya. Tenang, oke ya. Nah, ini adalah positivisme sebagai metode ilmiah. Ini sebenarnya awal dari munculnya ya, teori dari ilmu pengetahuan ya. Nah, kemudian ini cara memperoleh ilmu pengetahuan dalam Islam ya. Jadi kalau tadi di luar Islam itu kan ilmu pengetahuan itu diperoleh melalui pengamatan panca indera. Kemudian yang kedua itu adalah kekuatan logika rasional. Nah, dalam Islam itu juga tidak menutup ya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi di besok-besok kalau ada yang nanya lagi bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan, jawabannya bukan kuliah, bukan belajar, itu teknis, teknikal sekali ya. Tapi cara memperoleh ilmu pengetahuan minimal itu ada berapa nih? 4 ya. Pertama adalah bayani. Bayani itu artinya ada penjelasannya nggak ya? Ada penjelasan nggak di sini? Oh belum ada. Oke, jadi ada berapa? Satu, dua, tiga, empat cara memperoleh ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah bayani. Bayani itu adalah penjelasan dari teks Al-Quran dan hadis serta penjelasan para ulama. Itu adalah ilmu bayani. Jadi baca Al-Quran misalnya wala takrobuz zina misalnya gitu kan ya. Oh berarti ada larangan nih untuk untuk melakukan zina ya inna apa wala takrobuz zina fa inna apa fahisyata wa sa'asabila gitu ya. Nah, itu berarti nggak jelas tuh ya bayani. Kemudian yang kedua adalah irfani. Irfani itu adalah kebenaran atau ilmu yang diperoleh melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala
ya, irfani ya. Nah, wahyu atau mungkin kalau zaman sekarang seperti ilham gitu ya. Ilham mendapatkan sesuatu yang memang ini adalah benar gitu. Nanti kisahnya tentang misalnya siapa tuh Khidir dengan Nabi Musa misalnya itu ya. Itu adalah irfan. Termasuk juga nah, kebenaran Islam, wahyu dalam Islam itu kebenarannya adalah ukurannya itu adalah dari apa? Dari model irfani ya. Yang ketiga adalah tajribi. Tajribi itu artinya eksperimen, uji coba. Ya, misalnya kita ya uji coba untuk apa? Misalnya kalau di dalam pengetahuan itu sebenarnya besi itu meleleh itu dia di panas berapa derajat Celcius. Ya, kemudian air itu misalnya bisa menjadi es batu gitu ya, bisa membeku itu di berapa derajat Celcius. Ya, kemudian manusia itu kekuatannya itu kalau mau lari dia sebenarnya berapa ini sih. Jadi ada eksperimen uji coba. Ya misalnya kita punya ikan, kemudian ikan itu yang satu dikasih ikan airnya itu pakai air zam-zam, ya. Kemudian satunya lagi air biasa. Kira-kira ada pengaruhnya tidak tuh terhadap pertumbuhan ikan? Seperti itu ya. Atau mungkin kita punya pot nih bunga nih ya bunga. Kemudian apa? Yang satu disiram pakai air zam-zam, yang satu disiram pakai air biasa. Kira-kira ada nggak ya pengaruhnya gitu ya? Nah itu eksperimen mencari sebuah kebenaran. Tapi kebenaran di situ harus berulang. Oh ternyata di tempat lain juga diuji coba benar, diuji coba benar, diuji coba benar secara terus menerus dan konsisten itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Nah berikutnya juga ada isyari ya. Isyari itu adalah makna yang mungkin tersirat dari sesuatu yang tersurat yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi dia bukan bayani. Kalau bayani itu tekstual menjelaskan, kalau isyari itu dia lebih kepada makna yang tersembunyi. Kalau bayani misalnya tadi, misalnya apa kalimat tadi apa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu kan bisa dijelaskan tuh membaca. Membaca itu kayak gimana membaca bismi rabbikal ladzi khalaq dengan menyebut nama Robmu yang telah menciptakan dan seterusnya. Gitu ya. Bayan itu masih juga misalnya apa alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan sab'a samawat, tujuh lapis langit gitu ya, tujuh lapis langit. Nah, berarti secara bayani langit itu berlapis tujuh. Nah, itu bayaninya. Nah, perkara betul atau tidak, ya silahkan. Kalau agama ya memang jelas teksnya seperti itu. Ya, kalau ingin membuktikan secara sains ya berarti harus ada observasi, harus ada melihat benar nggak sih langit itu ada tujuh lapisan ya, atau mungkin inna khalaqnahu atau inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, atau mungkin juga bahwa segala sesuatu apa diciptakan minal ma dari air. Nah, itu bisa dibuktikan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam agama dengan kaitannya dengan sains ya. Nah, ini ya. Jadi terkait dengan apa filsafat ilmu atau epistemologi Islam. Wallahu alam bisawab, dan kita bisa ke diskusi berikutnya.